Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini temanya adalah In His Time, pada waktunya. Kita akan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil sikap doa, kita siapkan hati untuk sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kemuliaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah segala situasi dan kondisi yang ada, kami tahu bahwa Tuhan tetap memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu memberkati kami. Sehingga pada saat ini kami masih diberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, sukacita, tetap setia dan semangat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah melawat kami, sehingga kami membuka hati kami, membuka telinga rohani kami untuk siap disapa, dilawat, dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai 44. Kami tidak membacakan semua karena terlalu panjang. Tapi kami akan membacakan yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian ayat yang ke-14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Kemudian ayat 21. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian ayat yang ke-38 sampai 44, demikian firman Tuhan.
Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah suasana kira-kira 1 hari itu 8 juta rupiah. Orang tua ini menangis mendengar ucapan dokter itu, dan dokter itu berusaha untuk menenangkannya. Nah, orang tua ini berkata, saya menangis bukan karena uang yang harus saya bayar. Saya bisa bayar. Saya menangis karena bernafas udara dari Tuhan selama 93 tahun dan tidak pernah membayar. Ventilator di rumah sakit ini sehari 8 juta rupiah. Tahukah kamu berapa besar hutang saya kepada Tuhan? Saya tidak berterima kasih kepada Tuhan untuk hal tersebut selama ini. Ucapan tersebut membuat dokter yang mendengarnya sampai menangis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini adalah satu kisah Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal 4 hari. Alkitab mencatat setidaknya ada 3 orang yang pernah dibangkitkan dari kematiannya oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26, yaitu Yesus membangkitkan anak perempuan dari kepala rumah ibadat. Yang kedua adalah di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 17. Waktu itu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ketika dia berjalan masuki gerbang kota Naim, Yesus melihat ada usung jenazah seorang pria anak muda yang meninggal. Dia adalah seorang anak tunggal dari seorang janda. Dan firman Tuhan katakan oleh belas kasihan Yesus membangkitkan anak muda ini. Yang ketiga adalah peristiwa Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari dari kematiannya. Kita sungguh bangga punya Tuhan yang tidak hanya
hanya bisa membangkitkan orang mati saja. Tapi dia sendiri juga bangkit dari kematiannya yang telah kita peringati bulan yang lalu di dalam momen Paskah. Sehingga ada jaminan bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga bisa dibangkitkan dari kematian kita. Kisah Yohanes pasal 11 ini ada 3 orang saudara. 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus yang tinggal di Betania. Kita tahu bahwa Maria adalah seorang wanita yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu atau minyak mur yang mahal harganya. Marta adalah seorang wanita yang pernah melayani Tuhan Yesus ketika pada waktu itu Tuhan Yesus di dalam pelayanan bersama murid-muridnya mampir ke rumahnya. Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu konsumsi untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Lazarus sedang sakit. Maria dan Marta, dia mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang melayani di seberang sungai Yordan. Dia berkata di dalam ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah yang kita tidak bebas dari masalah. Ada kesulitan, ada pergumulan. Kehidupan kekristenan itu tidak mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu enak, tidak selalu seperti apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Kalau kita baca Yohanes pasal yang ke-9, 2 pasal sebelum yang kita bahas ini, di sana dikisahkan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Dan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus mengenai orang yang buta sejak lahir, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ketika orang itu buta dari lahirnya, Tuhan ada rencana, ada maksud, ada kehendak yang dipakai melalui kondisi anak orang yang buta tersebut. Kita tentu ingat kisah Ayub yang begitu fenomenal. Ketika Ayub menghadapi pergumulan besar dalam hidupnya dan menghadapi komplain dari istrinya. Pada waktu itu Ayub sudah diambil habis-habisan. Hartanya semua diambil habis. Anak-anaknya 10 orang semua habis. Dan waktu itu istrinya komplain kepada dia. Dan Ayub menjawab di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Di sana dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya di dalam kehidupan kekristenan kita ada hal-hal yang baik,
Ada hal-hal yang tidak baik itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya itu hal yang baik maupun itu hal yang kurang baik, hal yang enak maupun hal yang tidak enak, hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita menghadapi masalah, di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa setelah Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus sudah dengar bahwa Lazarus sakit, dan dia sengaja dari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Cara Tuhan bekerja tidak bisa diselami oleh akal pikiran kita. Apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus sehingga dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Kita tahu bahwa pasti Lazarus ini sakitnya serius, sakitnya keras. Meskipun Alkitab tidak mencatat dia sakit apa. Tapi oleh karena sakit yang serius ini, makanya Maria dan Marta kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Apakah Yesus nggak mengasihi Lazarus? Nah, secara logika, kalau kita dengar informasi ada orang yang sakit, pasti kita akan buru-buru, kita akan cepat untuk do something, melakukan sesuatu. Mungkin kita akan doakan, kita akan datang berkunjung, atau kita akan memberikan obat, makanan, syapo, dan sebagainya. Yesus sangat mengenal Lazarus, Maria, dan Marta. Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Di dalam ayat yang ketiga, jelas dikatakan bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Ayat yang kelima juga dikatakan bahwa Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Bahkan di dalam ayat yang ke-35 dikatakan Yesus itu menangis ketika dia melihat Maria dan orang-orang Yahudi menangis. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita begitu tekun berdoa, berharap kepada Tuhan, tapi kok seolah-olah Tuhan tidak bergerak. Tuhan diam saja. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Bahkan kadang-kadang kok masalahnya semakin rumit, semakin kompleks. Padahal kita sudah berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. We don't understand God's way. Kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita tidak mengerti jalan Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Segala sesuatu ada kita ingat ada satu pujian yang mengatakan bahwa
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Berbicara tentang waktu, diistilahkan waktu itu seperti batu es yang mencair dan tidak akan kembali lagi seperti semula. Waktu itu seperti lilin yang menyala terus sampai dia habis. Itu adalah kronos, waktu yang terukur, yang tidak bisa diulang lagi. Kairos, bertindak di dalam kairosnya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa pada waktu Yesus sudah mendengar berita, kemudian Yesus melakukan perjalanan ke Betania. Tetapi pada waktu itu mereka sudah tahu bahwa Lazarus meninggal. Ayat 15 dikatakan bahwa tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Garis bawahi kata belajar percaya. Di dalam Alkitab Good News for You dan Alkitab NIV, New International Version, di sana dikatakan believe, bukan belajar percaya tapi percaya. Jadi supaya kamu percaya. Nah, Yesus tidak hadir pada saat Lazarus meninggal dunia. Nah, tapi yang menariknya di dalam Alkitab versi Contemporary English Version, di sana dikatakan bahwa I am glad that I wasn't there. Saya gembira, saya tidak ada di sana. Because now you will have a chance to put your faith in me. Sebab supaya kamu punya kesempatan meletakkan imanmu kepada Kristus. Jadi ketika Yesus tidak hadir, supaya kita belajar untuk percaya, beriman, mengandalkan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang ada. Maria dan Marta, sungguh mereka di
Dalam ayat yang ke-21 dan 23, di sana jelas dikatakan oleh Marta dan Maria, Tuhan, sekiranya ini dikatakan oleh Marta. Kemudian ayat yang ke-23, ini dikatakan oleh, ayat yang ke-32 dikatakan oleh Maria. Maria dan Marta mengenal Yesus dengan begitu baik. Mereka katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka menyebut Yesus dengan pada waktu itu Yesus ada, maka Lazarus pasti tidak akan mati. Terkadang terjadi sesuatu yang tidak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam proses konseling ada satu istilah yang disebut dengan reframing. Kita tahu frame itu adalah bingkai, reframing itu artinya dibingkai ulang, dibingkai kembali. Ketika ada foto atau lukisan, kalau kita ganti bingkainya, maka itu akan memberikan nuansa yang baru, akan memberikan pandangan view yang baru. Meskipun foto atau lukisan itu tetap adalah foto lukisan yang seperti itu, tidak berubah. Tapi ketika kita ganti bingkainya, maka itu akan memberikan satu pandangan yang berbeda. Ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, mari kita belajar untuk melihat segala hal dari sisi Tuhan melihat. Filipi pasal 2 ayat 5 di sana dikatakan bahwa biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kita melihat bagaimana seperti Tuhan melihat. Kita bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang manis, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sesuatu yang lebih baik dari setiap keadaan yang kita alami. COVID-19 yang terjadi hari-hari ini itu juga punya hal-hal yang positif kalau kita belajar. Melalui keadaan ini kita tahu bahwa semakin orang banyak cari Tuhan, semakin orang banyak bersandar kepada Tuhan, semakin banyak orang setia kepada Tuhan, semakin banyak orang melihat kepada Tuhan. Kita punya waktu yang lebih banyak kepada keluarga dalam kondisi ini. Kita bisa belajar hidup bersih, hidup yang sehat. Dan kita belajar memanfaatkan teknologi untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan termasuk ibadah yang kita lakukan pada saat ini dari rumah. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari, dan itu akan terus menumbuhkan iman kita ketika kita melihat segala sesuatu dari pikiran dan perasaan seperti Tuhan melihat. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan melalui setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Iman kita sebagai orang percaya tidak statis,
Tapi Tuhan terus memproses iman kita supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa dan mengapa dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara, menolong kami, supaya kami terus diingatkan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua adalah waktunya Tuhan. Semua ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kami. Berikan kami hati yang setia, hati yang taat menjalani proses ini. Dan kami percaya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.